Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba di Kota Malang. Polisi menyita barang bukti 1,2 ton tembakau gorila, puluhan ribu butir ekstasi dan hingga bahan baku pil ekstasi. Pabrik narkoba berkedok kantor event organizer di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Klojen, Kota Malang digerebek polisi. Petugas menyisir seluruh ruangan dan mendapati peralatan dan bahan pembuatan narkoba. Dalam sehari, pabrik narkoba ini memproduksi hingga 1,2 ton tembakau sinte atau tembakau gorila dan 4.000 butir pil ekstasi. Polisi menangkap 5 tersangka peracik narkoba, helper, hingga pengedar dan kurir. Para pelaku meracik narkoba dengan dipandu warga negara asing melalui aplikasi Zoom. Narkoba ini dikemas, diberi label dan dipasarkan melalui daring serta media sosial. Bahan baku dipasok dari Tiongkok. Bea Cukai menyebut pengiriman bahan baku tersebut disamarkan. Terkait dengan pengungkapan kita ini, mereka melakukan menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga, karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata memang benar tempatnya ada di sini. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak dikendalikan secara langsung, tapi dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas daring, aplikasi video conference dengan pengendali adalah seorang warga negara asing yang sekarang masih dalam proses pencarian oleh teman-teman dari Bareskrim. Antara pelaku ini dengan pengendalian tidak kenal, karena mereka dikendalikan melalui TV tadi, tidak menggunakan muka atau wajah, tapi hanya menggunakan suara saja. Pengungkapan pabrik narkoba ini merupakan pengembangan dari penangkapan kasus di Kalibata City. Dari gudang penyimpanan diketahui tembakau sinte tersebut dikirim dari pabrik narkoba di Kota Malang. Saat ini polisi tengah mengejar satu warga negara asing yang memandu produksi narkoba. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, Satreskobab Polres Jember membekuk 8 pengedar narkoba yang meresahkan masyarakat. Dari tangan para tersangka, polisi menyita total 211.000 butir obat keras berbahaya dan 1 ons sabu-sabu siap edar. Chandra Adiwijaya hanya pasrah saat rumahnya tiba-tiba digerebek anggota Satreskobab Polres Jember Selasa sore. Meski sempat berbelit-belit, pemuda warga Kecamatan Sumbersari, Jember ini tak berkutik setelah terbukti terlibat dalam perdagangan obat keras berbahaya. Dari tersangka Chandra, petugas kemudian melakukan pengembangan hingga ke wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya, polisi menyita 211.000 butir obat keras berbahaya dan hampir 1 ons sabu-sabu dari 8 tersangka. Para tersangka seluruhnya berstatus sebagai residivis. Kasus narkoba ini terungkap dari laporan pihak ekspedisi terkait sebuah paket mencurigakan. Di Banyuwangi kami dapatkan 125.000 butir pil triheksil hasil dari pengembangan 2 kegiatan sebelumnya. Dan selain pil tersebut kami juga mendapati 84 gram sabu-sabu. Dan terakhir pengembangan yang kami lakukan dari Banyuwangi tersebut kembali masuk wilayah Jember, kami dapatkan kembali 51.000 butir pil jenis dextro. Jadi total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat hampir 1 ons dan barang bukti berupa okerbaya, pil triheksil dan dextro ini 211.000 butir. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Narkotika, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pria yang sehari-hari dikenal sebagai paranormal di Pasuruan diringkus polisi karena nyambi jualan sabu dan menawarkan ke sejumlah pasiennya. Polisi yang sudah melakukan pengintaian menggerebek dan menangkap pelaku bersama seorang pengedar.
Polisi yang menggerebek rumah Badrus, 44 tahun, warga desa Lembah Bang, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, langsung meringkus pelaku tanpa perlawanan. Pria yang berprofesi sebagai paranormal ini tak menyangka jika bisnis haram jualan sabu-sabu yang ditekuni selama setahun ini terendus polisi. Bahkan istri dan anak pelaku berupaya menggagalkan penangkapan dengan cara metafisik, menyalakan kemenyan di antara beberapa keris pusaka milik pelaku, namun upayanya sia-sia. Penggerbekan dilakukan polisi dengan membawa Soleh, 35 tahun, warga desa Mojo Tengah, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, yang telah ditangkap lebih dulu. Polisi menemukan 9 paket sabu-sabu seberat hampir 10 gram di ruang praktik pelaku. Kedua pelaku selanjutnya digelandang ke Mapores Pasuruan. Selain paket sabu-sabu, polisi juga menyita 1 unit timbangan elektrik, uang 1,2 juta rupiah, kantong plastik kemasan sabu-sabu, serta ponsel. Tim kami bisa mengamankan salah seorang yang bernama S. Selanjutnya dari S tersebut kita bisa mengembang kepada tersangka yang bernama alias B. Pada saat kita lakukan penggeledahan atau penangkapan di rumahnya, kita mengamankan barang bukti yaitu 9 poket sabu-sabu, kemudian timbangan, kemudian handphone, selanjutnya ada beberapa plastik klip yang berada di dalam kamarnya. Dan pada saat tim kami itu melakukan penggeledahan atau penangkapan, salah seorang istrinya dan putranya itu berusaha membakar kemenyan, yang mana pada saat itu di rumahnya memang terdapat ada beberapa pusaka yang informasi di luar bahwa tersangka itu adalah seorang paranormal atau dukun. Atas perbuatannya, Badrus dan Soleh dijerat pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Gembong pencuri motor di Surabaya dibekuk di rumah kontrakan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.